Selamat pagi semua. Piye kabare? Luar biasa, pagi yang cerah. Bahasa Jawa cuma itu yang saya bisa. Pelayan mimbar semua merah-merah, semangat. Kita harus tetap semangat, amin. Namun ada beberapa dari teman-teman kita, jemaat yang sakit, mendadak sakit juga, termasuk ibu dari Kayu, Kaido sedang sakit juga. Pak Jaiman juga sakit. Pak siapa? Oh iya, minggu. Nanti sebentar kita doakan saudara-saudara kita ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman, saya undang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan jemaat Yesus Kristus dari segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengaku iman kita kepada Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk dan selamat beribadah. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak-Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Mari saya mengundang setiap kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan, menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna atas hidup kami. Sebulan yang lalu sudah kami lewati, dan di minggu pertama ini kembali kami datang di hadapan Tuhan. Untuk kami datang menyembah Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah menebus setiap dosa-dosa kami. Dan biarlah pagi hari ini kami datang membawa korban syukur kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan.
Kami mau memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Bertatalah Engkau di atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami untuk kami datang menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Sebagai bentuk syukur kami mau menghargai pengorbananmu di atas kayu salib. Kami membawa hidup kami untuk menyembah Tuhan sebagai penyembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa hati, kami mau terus berterima kasih kepadamu Tuhan. Berterima kasih Yesus. Engkau pemilik hidup kami. Engkau memilikiku. Dengan iman kita mengatakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, hargalah hidupku sebagai
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apa kan ku balas? Segala kebaikan, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada, terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu, dalam segenap hati kami Tuhan, menyembahmu Yesus. Kami bersyukur, sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita mau katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada, sekali lagi kita katakan, dengan apa kan ku balas? Engkau sungguh baik Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat roh yang baru, jiwa yang baru, semangat yang baru dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kami terus mengagungkan nama-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi nama-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Dia sungguh baik bagi kita. Dia mati bagiku, Dia
sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Ya Yesus baik bagi kita. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. And Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dia sungguh baik buat kita semua. Amin. Karena kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam namamu. Dia Tuhan menara yang teguh. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Dia kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Jabatan yang tegak. Gunung batu keselamatan. Dengan iman kita katakan, Engkau
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyiapkan hati kita untuk dipenuhi firman Tuhan.
kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Biarlah pujian ini menjadi doa kami hari ini ya Tuhan, bahwa sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pengampunan yang sempurna telah kami terima sampai pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi dengan iman kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini, bahwa Dia Allah yang sanggup mengampuni setiap dosa-dosa kita. Amin. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan kami Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi dengan iman kita bersama-sama berkata, pengampunan yang Dia beri. Pengampunan yang Kau beri. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib mengampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami semua datang di tempat ini. Kami beribadah dengan hati yang suci, yang kudus di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Sehingga kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, kami sungguh-sungguh menghargai anugerah-Mu yang Engkau sudah kerjakan di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi semua kami di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya pagi hari ini kita datang di tempat ini
Kita datang dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur. Amin. Kita bawa sebagai korban yang terbaik bagi Tuhan. Dan selamat datang buat Pak Pendeta Abner dan Ibu. Mereka jauh-jauh dari Sumba, Ibu dari Filipina. Dan selama 4 tahun mereka melayani di Kirgistannya. Dan hari ini mereka ada di Batu karena ada satu dan lain hal. Nanti sebentar beliau akan presentasi. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau berbicara tentang menghargai pengorbanan Yesus, tentunya kita sebagai orang percaya, ya kita harus menghargai. Kita harus ada di dalam hal ini. Karena Yesus, dia sudah mati di atas kayu salib, dia rela datang ke dalam dunia ini, yang seharusnya dia ada di dalam kerajaan sorga, dia duduk di tahta kerajaannya, tapi dia rela meninggalkan atribut-atributnya sebagai raja yang disembah oleh para malaikatnya di dalam kerajaan sorga. Dia datang ke dalam dunia ini sebagai hamba. Dan Alkitab mencatat, dia harus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu semua dia lakukan karena dia mengasihi kita. Yang seharusnya kembali lagi, kita ini sudah binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kita yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Yang seharusnya kita ini sudah dihukum, tempat kita ada di neraka. Karena Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Tapi dia datang ke dalam dunia ini, dia mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Itu sebabnya menghargai pengorbanan Yesus, ini adalah hal yang wajib kita lakukan dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah hal prinsip yang harus kita terapkan di dalam hidup kita hari lepas hari. Tidak peduli kita punya gelar yang tinggi, tidak peduli kita orang yang pinter, tidak peduli kita punya banyak tugas-tugas dalam pelayanan, tapi satu hal yang Tuhan inginkan, bahwa kita harus menghargai pengorbanannya yang dia sudah kerjakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus menghargai pengorbanan Kristus? Karena nanti pada hari penghakiman kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapannya. Kita pribadi lepas pribadi akan bertemu dengan dia, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Itu sebabnya kalau berbicara tentang menghargai pengorbanan Yesus, ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Sudah tercatat di dalam kitab PL, perjanjian lama. Di dalam Imamat 17 ayat 3 sampai 4, di sana menceritakan atau mengkisahkan setiap orang dari kaum Israel, mereka yang membawa kurban sembelihan kepada Allah, mereka harus datang dengan hati yang suci, yang murni di hadapan Allah. Dan harus kurban yang dipersembahkan kepada Allah, kurban yang terbaik. Dan terlebih mereka yang mempersembahkan kurban itu adalah mereka yang benar-benar mempersiapkan hati mereka, mempersiapkan diri mereka suci di hadapan Tuhan. Kalau tidak, Alkitab berkata di sana, mereka harus dilenyapkan. Itu peraturan yang berlaku di zaman perjanjian lama. Kemudian di zaman perjanjian baru, kalau kita melihat kisah-kisah dari para rasul, ketika mereka menyampaikan kabar baik dalam pelayanan mereka, mereka melakukan pelayanan mereka. Di sana mereka menemukan Ananias dan Safira. Ketika Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 2 sampai 3, mereka menjual sebidang tanah dan mereka membawa persembahannya kepada Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang mereka sudah janji ke Tuhan. Dan Alkitab mencatat, Ananias dan Safira, mereka harus binasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, artinya
ketika kita menghargai pengorbanan Yesus, kalau berbicara tentang korban, kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kita. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Nah, hal ini juga pernah terjadi ya pada banyak hal yang terjadi dalam perjalanan rasul-rasul. Ada banyak sekali terjadi. Orang yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka yang tidak menghargai pengorbanan Kristus. Mereka binasa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, melalui peristiwa ini, baik di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kita diingatkan kembali oleh Tuhan pagi hari ini, yaitu kita harus menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Di mana pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, pelajaran berharga bagi kita pagi hari ini, bagaimana caranya agar kita bisa menghargai pengorbanan Yesus, atau bagaimana caranya kita menghargai pengorbanan Yesus. Ada dua hal yang saya temukan di dalam firman Tuhan yang akan menjadi pembelajaran kita pagi hari ini. Yang pertama adalah, nah ini sudah tidak asing lagi ya. Ini ayat hafalan, karena ini juga adalah salah satu ayat favorit dari gereja kita GKPB. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Sebentar, masih di PowerPoint yang pertama. Oke. Yang pertama, cara menghargai pengorbanan Yesus yaitu kita lakukan amanat agung. Melakukan amanat agung. Ini adalah salah satu tindakan atau salah satu bukti nyata di mana kita sebagai orang-orang yang percaya, kita menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Great Commission. Amanat agung. Kita harus melakukan ini. Itu sebabnya ada istilah 1, 2, 3. Lakukanlah amanat agung. Dalam melakukan amanat agung, ada 1 perintah inti, 2 janji, dan 3 tugas. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini adalah salah satu bukti kita menghargai pengorbanan Kristus. Kalau kita melakukan ini, amanat agung. Nah, apa itu amanat agung? Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini ayat hafalan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, sudah ada di depan, boleh lihat juga, boleh lihat di kitab suci masing-masing. Matius 28 ayat 18-20 saya bacakan sekali lagi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau kita mempelajari teks ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada 1 perintah inti. Apa itu 1 perintah inti? Kalau kita melihat teks ini, 1 perintah inti dalam bahasa asli dalam teks ini yaitu jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Kasih tahu di samping kiri kanan. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Iya. Iya. Ini adalah salah satu kata kerja imperatif, dan kata kerja ini sangat penting, harus kita lakukan. Kalau kata kerja imperatif, kata yang sangat penting, kalimat yang sangat penting dan harus kita lakukan dalam hidup kita. Hal yang prinsip yang harus kita lakukan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus.
menjadikan semua bangsa murid Yesus. Kalau di dalam bahasa aslinya ini di sini agak bahasanya agak lucu. Ini dalam bahasa Yunani, yaitu mateteo. Mateteo ini menjadi murid, menjadikan murid, atau menjadikan pengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus. Jadi murid Kristus menjadi murid, menjadi pengikut Kristus. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa menjadi pengikut Kristus. Bayangkan, semua bangsa. Bukan saja bangsa Indonesia, bukan saja bangsa-bangsa yang lain, tapi Tuhan memerintahkan kita menjadikan semua pengikutnya, semua bangsa-bangsa menjadi pengikutnya. Inilah satu perintah inti yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan ini, kita melakukan amanat agung, ini adalah salah satu bukti bahwa kita menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Katakan amin, saudara. Sekarang saya mau bertanya, apakah kita sampai pada pagi hari ini kita sedang menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan melakukan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa, semua orang pengikut Kristus, menjadikan keluarga kita pengikut Kristus, menjadikan tetangga-tetangga kita pengikut Kristus, menjadikan orang-orang di sekeliling kita menjadi pengikut Kristus? Apakah sampai pada pagi hari ini kita sebagai orang percaya yang kurang menghargai anugerah Kristus dan kita hanya diam saja? Berita kabar baik kita tidak menyampaikan kepada mereka. Teladan-teladan Kristus kita tidak bisa menteladankan kepada mereka. Tapi pagi hari ini saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita adalah pribadi-pribadi yang menghargai pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib dengan melakukan amanat agung. Katakan amin, saudara. Bagaimana dengan saya? Saya tidak sekolah teologi ya. Tuhan tidak cari orang yang pinter, karena Tuhan sudah pinter. Betul tidak? Tuhan tidak cari orang yang pintar. Saudara tidak sekolah teologi ya, bisa menyampaikan kabar baik. Saudara tidak belajar khusus dalam hal menyampaikan kabar baik, firman Tuhan ada membantu kita, dan Roh Kudus yang akan menuntun kita apa yang harus kita bicarakan. Ibu saudara kasih Tuhan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dan bagaimana orang mau berseru kepada Tuhan kalau mereka belum percaya? Bagaimana mereka mau percaya kalau mereka belum mendengar tentang Yesus, Juru Selamat yang hidup? Bagaimana mereka mau mendengar kalau tidak ada yang menyampaikannya? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, telah diselamatkan oleh Tuhan, tugas kita adalah melakukan amanat agung, itu harga mati. Ini salah satu bukti bahwa kita menghargai pengorbanan Kristus. Nah, kembali lagi kepada teks dalam Matius 28 ayat 18-20. Tadi di sana kita belajar tentang ada satu perintah inti. Satu perintah ini adalah satu kata kerja imperatif yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah dua janji. Kita lihat di sini. Apa saja janji Tuhan di dalam Matius 28, 18 sampai 20. Janji yang pertama adalah wewenang atau kuasa. Tuhan kan bilang, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ada wewenang Tuhan, ada kuasa. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan di ayat yang ke-20, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi janji yang pertama adalah wewenang atau kuasa.
Kuasa ini dalam bahasa aslinya adalah exousia. Exousia ini memiliki pengertian ada kekuatan, penguasa, kekuasaan, kuasa supernatural, atau kuasa atau wilayah. Itu telah diberikan kepada kita. Kuasa yang penuh dengan otoritas di bumi dan juga di sorga. Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada wewenang atau kuasa. Tadi pujian berkata, segala kuasa. Kuasa di atas segalanya, itu kuasanya Tuhan. Tidak ada yang dapat melebihi kuasa Yesus. Katakan amin, saudara. Tuhan memberikan kita kuasa atau wewenang. Untuk apa? Untuk mengusir roh jahat. Untuk melawan si iblis. Kuasa untuk mengadakan mujizat. Kuasa untuk berkata-kata. Berkata-kata tentang Injil. Kuasa untuk berani menyampaikan kabar baik. Ada kuasa dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang masih belum sadar tentang hal ini. Tapi saya percaya pagi hari ini, mari kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita harus sadar bahwa ada kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kuasa ini, kuasa yang berkuasa, baik di sorga maupun di bumi. Tidak ada satu kuasa yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada setiap kita. Nah, yang kedua, di dalam kita melakukan amanat agung, jangan takut. Kalau Tuhan sudah berikan kita kuasa, Dia juga berjanji menyertai kita. Kalau dalam bahasa aslinya meta. Meta itu memiliki pengertian menyertai. Saya pernah contohkan di sini kayaknya sama Mas Dharma. Jadi kalau saya jalan kemana saja, itu Dia akan ada bersama-sama dengan saya, Tuhan. Kalau saya mau masuk ke jurang, Dia akan menahan kaki saya, Dia akan, jangan ke situ. Itu menyertai yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi Tuhan tidak melepaskan kita sendirian, tapi Dia berjanji menyertai kita. Dia berjanji menyertai murid-muridnya, semua pengikutnya Dia akan menyertai. Dua janji, yaitu janji Dia akan berikan kuasa, dan juga Dia berjanji menyertai kita. Itu sebabnya di dalam kita melakukan amanat agung, menyampaikan kabar baik, menjadikan semua bangsa menjadi pengikut Kristus, kita jangan takut. Ada kuasa dan juga ada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Saudara, saya ada di dunia misi, di lembaga misi sudah 14 tahun mengembalakan misi. Pernah satu kejadian, itu ada di Surabaya. Kami habis training ke para dokter-dokter yang akan diutus ke negara-negara dan suku-suku terabaikan. Bahkan ada yang diutus ke luar negeri, ke negara Timur Tengah. Setelah kami training, kami turun lapangan, kami hanya menghadapi satu ancaman. Dia bilang begini, jangan ngomong begitu ya. Itu agama Bapak, ini agama saya. Nanti saya lapor Bapak sama seperti Ahok ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, cuma itu yang kami hadapi. Kami tidak dibunuh, kami tidak digantung, kami tidak dilempari dengan batu. 14 tahun. Ada Pak Pendeta juga di depan. 4 tahun ya, Kirgistan. Mayoritas di sana. Jangan takut Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan takut. Sampaikan Injil. Doakan dia. Ada kesempatan kita sampaikan kebenaran. Amanat agung harus kita kerjakan. Ini adalah salah satu bukti bahwa kita menghargai anugerah Tuhan. Saudara, kenapa kami berani lakukan ini? Saya tahu saudara juga berani lakukan ini. Karena cuma satu.
Karena kita mau menghargai anugerah Tuhan. Benar tidak? Kenapa kita lakukan ini? Ada banyak orang di luar sana, mereka yang hidup dalam dosa. Ada banyak orang di luar sana, mereka belum tahu tentang keselamatan. Ada banyak orang di luar sana, mereka bingung jalan yang lurus itu seperti apa. Tugas kita hanya menyampaikan saja, karena ada kuasa Tuhan yang akan menyertai kita. Hanya menyampaikan saja. Urusan dia bertobat, urusan dia percaya, itu urusan Roh Kudus. Oke. Nah, di dalam kita melakukan amanat agung tadi ada satu perintah inti, dua janji, yaitu janji memberikan kuasa dan juga menyertai kita. Yang ketiga, ada 3 tugas. Nah, 3 tugas ini pergilah. Pergilah adalah tugas pertama terkait dengan perintah inti. Jadi Tuhan suruh kita pergi. 3 tugas ini pergi. Pergi kemana? Yang tadi, menjadikan semua bangsa pengikut Kristus. Pergi. Pergi ini adalah salah satu kata kerja yang sama juga, kata kerja imperatif yang penting yang harus kita lakukan. Kita harus pergi. Menyampaikan kabar baik dan menjadikan semua bangsa pengikut Kristus. Yang kedua, sebentar, pergi. Ada ilustrasi. Saudara tahu ya, kodok, katak. Apa perbedaan kodok dengan kadal? Kalau dalam hal mencari makanan. Kalau kodok, dia akan menunggu mangsanya, ya kan? Ada lalat, dia tunggu, dia diam. Begitu lalat lewat di depan dia akan langsung menangkap dengan lidahnya. Itu kodok, katak. Dia hewan yang pasif dalam mencari makanan. Tapi berbeda dengan kadal. Kadal akan selalu aktif. Dia aktif dalam mencari makanan, bekerja keras. Jadi sebagai orang Kristen, orang percaya yang menghargai anugerah Kristus, anugerah Yesus yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib, kita harus sama seperti kadal. Kita harus pergi, aktif. Pergi mencari jiwa. Pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Pergi untuk memberitakan Injil. Tidak harus di luar negeri. Itu ada orang-orang khusus yang akan ditempatkan di sana. Dimulai dari keluarga kita, kenalan kita, keluarga, sahabat, kenalan kita. Dengan hal-hal yang sederhana, kita pergi ke mereka, menunjukkan kasih Kristus. Jikalau ada kesempatan, ceritakan tentang Yesus, sehingga mereka mendengar dan mereka menjadi percaya. Kalau itu diizinkan Tuhan. Tapi tugas kita, pergi memberitakan kabar baik. Pergi untuk menjadi saksi Kristus. Pergi untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Yang kedua, tugas yang kedua adalah baptislah mereka. Tuhan bilang di dalam Matius 28, 19, 20. Baptislah mereka, dalam bahasa aslinya baptisio atau bapto, dalam kata dasar bapto. Baptislah mereka, bapto. Artinya ditenggelamkan atau dibenamkan. Ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam air. Sama seperti Kristus menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pergi dan baptislah mereka sebagai tanda pertobatan. Di mana orang-orang yang kita layani, mereka meninggalkan cara hidup mereka yang lama, mereka hidup dengan hidup yang baru, dengan cara hidup yang baru. Ditenggelamkan sama seperti Kristus yang sudah mati, dosa-dosa kita dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Dan ketika kita keluar dari air, diangkat dari dalam air, itu sama seperti Kristus
yang telah bangkit dari antara orang mati dengan tubuh kemuliaan, dan kita hidup bersama-sama dengan Kristus dengan hidup yang baru. Jadi ini adalah tugas yang harus kita kerjakan di dalam kita menghargai anugerah Yesus. Pergi, baptis, dan juga yang ketiga, ajarlah mereka. Mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Ajarkan itu kepada mereka. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang menghargai anugerah Kristus. Menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ajarlah mereka. Muridkan mereka. Teladankan hidup kita, sama seperti Paulus. Dia meneladankan hidup dia kepada Timotius, jadi murid-murid yang baru, muncul murid-murid yang baru. Dan saya percaya melalui hidup kita akan muncul Timotius yang baru melalui pemuridan yang kita lakukan. Pemuridan ini ada banyak sekali hal. Kalau kita berbicara tentang pemuridan itu teladan hidup ini pemuridan, saudara. Sebagai orang tua, kita mendidik anak itu kita sedang muridkan anak-anak kita. Melalui kata-kata kita itu pemuridan. Melalui cara hidup kita dari hari lepas hari, apa yang kita lakukan, kita sedang memuridkan. Sehingga orang melihat, orang yang ada di dekat kita, mereka melihat, saya sedang dimuridkan, ini teladan yang baik. Itu sebabnya kita harus mengikuti teladan Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini hal yang pertama, yaitu lakukanlah amanat agung. Ini sebagai bukti bahwa kita menghargai anugerah Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana cara menghargai pengorbanan Yesus? Kalau yang tadi lakukan amanat agung, yang kedua, menjaga kekudusan. Saudara, di dalam kita melakukan amanat agung, kita harus kudus di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, darah tercurah di atas kayu salib, kita sudah dikuduskan melalui darahnya. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah disucikan, kita harus menjaga kekudusan. Di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, menjaga kekudusan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Jadilah kudus. Be holy because I am holy. Jadilah kudus sebab aku, Tuhan bilang aku ini kudus. Itu sebabnya kita harus kudus di hadapan Tuhan. Ini hal yang sulit. Saya percaya ini hal yang sulit. Tapi percaya tadi ada kuasa, ada penyertaan Tuhan. Ada Roh Kudus akan membantu kita. Ya, kita masih ada dalam dunia. Ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kita harus menghadapi dunia ini. Tapi saya percaya di dalam kita menjaga kekudusan, ketika kita melibatkan Roh Kudus, kita pasti akan mampu melewati semua tantangan-tantangan hidup. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kalau dalam bahasa aslinya, dalam perjanjian lama itu kados, bukan kadas ya. Kados, kudus. Kudus ini, atau dalam perjanjian baru, hagios, memiliki pengertian kudus, suci, atau bait suci. Makanya firman Tuhan berkata tubuh kita adalah bait suci. Itu pengertiannya yang sederhana. Kudus. Tubuhmu adalah bait suci. Kasih tahu di samping kiri kanan. Tubuhmu adalah bait suci. Saudara, menjaga kekudusan adalah salah satu bukti bahwa kita menghargai pengorbanan Kristus. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, dan kita senantiasa menghargai anugerah Tuhan.
lakukanlah amanat agung. Jangan takut. Karena dalam kita melakukan amanat agung, ada 1 perintah, 2 janji, 3 tugas. Perintah inti yang harus kita lakukan. Dia berjanji, ketika kita melakukan perintah inti ini, ada kuasa menyertai kita. Dan penyertaannya itu menyertai kita. 3 tugas. Pergi, baptis, dan ajarkan. Yang kedua, menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih. Ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kembali firman Tuhan mengajarkan setiap kita. Itu kita harus menghargai anugerah Tuhan yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Dengan melakukan amanat agung. Satu perintah yang agung. Perintah yang penting. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Dan juga kita harus menjaga kekudusan di hadapan Engkau ya Tuhan. Roh Kudus berikan kemampuan bagi kami. Biarlah kuasa dan penyertaan-Mu itu melingkupi semua kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan dan juga pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus seperti biasanya di minggu pertama di awal bulan. Kita akan kembali merenungkan pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Firman Tuhan tadi sudah kita pelajari bahwa kita harus menghargai pengorbanan Kristus. Mari kita kembali lagi kita merenungkan kasih-Nya bagi hidup kita. Roti sebagai lambang dari tubuh Kristus dan juga anggur sebagai lambang dari darah Kristus, di mana tubuhnya diserahkan kepada setiap kita, darahnya dicurahkan kepada setiap kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Dia dan kita hidup suci, kudus, tidak bercela di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Saya jemput, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Pujian ini menjadi bukti iman kita di dalam Tuhan. Bahwa kita bersyukur atas pengorbanan Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib yang menyelamatkan setiap kita. Sama-sama kita berkata, karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai.
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, roti yang ada di tangan kita ini sebagai lambang dari tubuh Kristus. Tubuh yang diserahkan bagi setiap kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, sehingga dosa-dosa kita diampuni olehnya. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudari kekasih Tuhan, anggur yang ada di dalam cawan kita ini sebagai lambang dari darah Kristus, darah yang suci, darah yang mahal yang dicurahkan kepada setiap kita, sehingga pagi hari ini kita dihapuskan setiap noda-noda kekafiran kita. Sebabnya mari kita minum bersama-sama dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau bersyukur pagi hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Untuk kita pagi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk merenungkan kembali pengorbanan Kristus Yesus di 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan kita masih bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita bersyukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami berterima kasih. Oh, Kau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini, baik melalui firman-Mu, melalui perjamuan kudus, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu. Dan kami masih bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sekali lagi berterima kasih buat Pak Pendeta Abner dan Ibu yang hari ini bersedia datang ke tempat kami dan mereka akan bersaksi nanti. Tadi memang saya khotbah dengan cepat karena saya juga memberikan waktu buat Pak Abner, Pak Pendeta Abner, yang saat ini mereka sudah 4 tahun ya Pak ya, melayani di Kyrgyzstan, dan mereka ada di Batu, ambil cuti, dan nanti mereka akan kembali lagi ke sana ya. Oke, baik. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan Pak Pendeta Abner untuk mempresentasikan apa yang akan disampaikan. Silakan Pak. Kita berikan tepuk tangan. Bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan oleh Bapak Pendeta Edo. Kami sangat berterima kasih Bapak dan juga Ibu. Kami belum berkenalan dengan Ibu. Dan juga terima kasih untuk semua Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi. Kami sangat senang, kami merasa terhormat bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Abner. Saya berasal dari Sumba Timur, hanya beda pulau dengan Bapak Gembala kita di sini. Dan istri saya namanya Jelly, dia berasal dari Filipina, asli Filipina. Dan dia sudah fasih sekali bahasa Indonesia, jadi kalau Bapak Ibu berbicara mungkin tidak akan tahu kalau dia berasal dari Filipina kalau tidak memperkenalkan. Puji Tuhan, kami dipertemukan dalam satu lembaga namanya Lembaga Misi World Partners. Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan kami untuk memberi sedikit kesaksian tentang pelayanan kami di Kyrgyzstan, supaya Bapak Ibu juga mendoakan untuk pelayanan kita di Kyrgyzstan. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita semua orang Kristen terpanggil untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Artinya amanat agung itu tidak berbicara satu budaya, tidak berbicara hanya lokasi geografis kita saja, tapi semua bangsa. Baik di Indonesia ada banyak suku-suku bangsa, tapi di luar sana juga ada begitu banyak suku bangsa. Karena itu kami akan mempresentasikan pelayanan misi Kyrgyzstan supaya Bapak Ibu juga boleh mengingat kami dalam doa. Kami berasal dari Lembaga Misi World Partners, pendiri lembaga misi ini. Next, pendiri lembaga misi ini Pendeta Pamuji. Beliau dulu pernah menjabat sebagai ketua badan misi di YPPI. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah kenal Bapak Pendeta Pamuji pasti kenal beliau. Lalu di lembaga misi kami ini kami melakukan ada 4 pelayanan bidang mobilisasi. Boleh saya menghadap ini ya? Yang pertama mobilizing, networking, training, dan sending. Ya, next saja supaya mempercepat waktu. Balik dulu. Ya, oke. Ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena ada ayat panggilan yang diberikan kepada Lembaga Misi World Partners, yaitu dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itu sama dengan yang Bapak Pendeta kita tadi sudah sampaikan, menjadikan semua bangsa muridnya. Dan kalau Injil ini sudah diberitakan di seluruh dunia, firman Tuhan mengatakan di bagian terakhir itu, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu, tentu di dalam pelayanan misi kita ini ada begitu banyak kelompok suku yang masih terabaikan. Kalau menurut dari Joshua Project ada 7.400 kelompok suku yang masih belum punya akses Injil, belum ada misionaris, belum ada satu orang Kristen pun. Bapak Ibu, kalau kita bisa beribadah dengan bebas, itu puji Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tapi di luar sana, Bapak Ibu belum tahu, ada begitu banyak kelompok suku yang hari ini satu kali mendengar tentang siapa Yesus yang sudah mati menebus dosa mereka, belum pernah mereka dengar. Karena itu tugas Bapak Ibu dan saya. Ini bukan tugas misionaris, tapi tugas kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan saya percaya lewat kesaksian ini kita akan terus bergairah untuk menjangkau suku-suku bangsa yang terabaikan. Next. Nah, Bapak Ibu, ini pelayan kita yang ada di Kyrgyzstan, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Jelly supaya mempersingkat waktu. Ya, terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Saya sangat senang bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Sekali lagi saya Ibu Jelly, dan tahun 2015 saya diutus dari
Filipina untuk menjadi misionaris di Kalimantan. Dan kami memang bertemu di Lembaga Misi World Partners, dan ceritanya itu saya cari dia ya. Jauh-jauh dari Filipina, cari Pak Abner. Kalau orang Indonesia katakan memang jodoh tidak kemana-mana ya. Tahun 2017 kami menikah, dan sejak itu kami melayani Tuhan dalam misi bangsa-bangsa. Dan kami berada di Batu sekarang karena kami berobat untuk keturunan. Doakan juga ya Bapak Ibu semua supaya Tuhan berkenan untuk memberikan kami keturunan. Dan pada saat ini kami juga mempresentasikan pelayanan yang kami lakukan di negara Kyrgyzstan. Kami tiba di negara Kyrgyzstan tahun 2019, dan tahun lalu kami cuti ke Indonesia. Itu wajib ya supaya misionaris bisa di-recharge kembali. Nah, karena waktunya juga terbatas, saya tidak akan menjelaskan semua, hanya poin-poin inti saja. Di foto di atas itu, fokus kami menjangkau suku Meshkiti. Ya, jadi penjangkauan kita tidak tersebar kemana-mana, kita hanya fokus untuk satu suku, penjangkauan suku yang notabene-nya di sana memang beragama Islam, dan sampai sekarang belum ada gereja, belum ada misionaris, belum ada orang percaya di sana. Nah, kita melayani satu orang suku Turk Meshkiti asli yang didoakan Pak Abner. Dia ini adalah orang yang dilayani dan percaya. Dan pada waktu itu tahun 2020 Bapak Ibu, setelah beberapa lama kami bersama, dia ketahuan mempunyai kanker ya, kanker perut. Nah, pada waktu itu doa kami, Tuhan sembuhkanlah dia, namanya Yolci. Tapi rencana Tuhan berbeda, dia meninggal pada tahun 2020 bulan Desember. Yang kami kagum itu sampai dia meninggal Bapak Ibu, dia mengalami penganiayaan, dipaksakan oleh keluarganya untuk kembali ke agama yang lama. Tapi dia bertahan sampai dia meninggal dunia. Itu yang kami kagum ya. Dan pada waktu itu dia ditolak oleh keluarganya untuk dikuburkan, maka kamilah yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk memakamkan beliau ya. Memakamkan sampai dia dimakamkan dengan cara yang baik ya menurut kami, dan itu sungguh puji Tuhan luar biasa. Dan ini adalah foto-foto di mana kita melayani di jemaat rumah, jadi tidak gereja seperti ini. Kalau di tahun 2021 Bapak Ibu, negara Kyrgyzstan mempunyai perintah hukum yang baru dari pemerintahan bahwa kalau kita meregistrasi gereja itu harus ada 200 orang. Cukup enggak ya? Belum ya. Jadi harus ada 200 tanda tangan, 200 KTP. Dan itu sangat sulit di sana. Memang itu dipakai ya kekuatan politis untuk mempengaruhi agama ya. Jadi di situ kami hanya di rumah, kami beribadah setiap hari Minggu, dan di saat-saat perayaan-perayaan besar kita boleh mengundang mereka, dan mereka datang. Dan orang-orang ini Bapak Ibu, kita sudah membangun hubungan relasi yang baik sehingga mereka mau datang. Kalau kita di awal langsung menceritakan, oh saya pendeta, saya misionari, saya hamba Tuhan, terus kita menjangkau dengan Injil Yesus secara langsung, itu tidak mungkin. Ya, jadi kami lakukan dengan pendekatan next. Kita pelayanannya itu di rumah-rumah, dan ini adalah pemuridan. Ini adalah salah satu keluarga yang percaya melalui pelayanan kita. Dan pemuridannya itu karena di desanya sangat jauh ya, 3 jam perjalanan. Kami memuridkan dengan jarak waktu jarak begitu jauh, dan karena memang di gereja di desa mereka sama sekali tidak ada orang percaya dan tidak ada gereja. Ya, ini juga adalah pelayanan di sekolah dan rehabilitation center. Di Kyrgyzstan begitu banyak angka sangat tinggi ya, angka perzinahan sehingga perceraian, sehingga begitu banyak bapak-bapak yang dibuang ya dari keluarga mereka dan anak-anak terlantar. Nah, ini dilayani di sana sehingga di saat mereka pulih bukan hanya secara jasmani, bebas dari narkoba, bebas dari alkohol ya, tetapi mereka dipulihkan juga secara rohani dan bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Next. Ya, ini kita juga mempunyai pelayanan holistik. Bukan hanya kita memperhatikan keadaan rohani mereka, tetapi juga jasmani. Mereka yang membutuhkan, mereka yang sakit, kita kunjungi dan kita doakan. Dan kita kalau ada berkat ya, puji Tuhan kita boleh memberkati orang-orang dalam keperluan-keperluan mereka juga. Next.
Ya, ini juga kunjungan-kunjungan ke rumah dan disitulah kita membangun persahabatan dan di saat mereka sudah terbuka dengan kita, disitulah kita menyampaikan Injil. Next. Ya, ini fotonya agak banyak, saya tidak jelaskan, terlalu panjang. Next. Ya, ini adalah kesempatan di tahun 2022 kita melayani para korban perang Tajikistan, Kyrgyzstan. Dan pada saat itu ini kalau ada kesempatan memang kita ambil ya untuk boleh melayani mereka. Orang-orang ini berbahasa Kyrgyzstan dan kami mengambil satu pendeta untuk boleh melayani mereka. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kita membagi jaket atau sweater ya, karena di Kyrgyzstan itu musim dingin bisa mencapai sampai minus 40 derajat. Begitu dingin ya. Kalau Bapak Pendeta mau datang kunjungan di saat snow bisa ya. Ya, jadi kita kasihan kepada anak-anak dan kita membeli jaket untuk mereka ya. Next. Nah, ini juga kita membuka pelayanan di rumah tempat kami tinggal. Kalau tadi penjangkauan suku, sekarang di lingkungan ya. Kita juga membuka pelayanan, mengajar bahasa Inggris dan mendoakan anak-anak. Kalau lihat di sini mereka sedang nonton film Yesus ya. Nah, terus di sini juga mengajar gitar. Next. Ya, ini adalah platform kita, online dan offline ministry kita mengajar bahasa Inggris dan ini juga kita bekerja sama dengan salah satu sekolah di sana dan kita mengajar bahasa Inggris. Disitulah anak-anak pemuda dilayani belajar bahasa Inggris, menghafal firman Tuhan dalam bahasa Inggris, tapi mereka tidak tahu itu dari Alkitab. Dan doa kita itu biarlah firman Tuhan yang mereka hafal berbicara kepada mereka pribadi lepas pribadi ya. Dan ini berjalan sampai hari ini ya, yang pelayanan penjangkauan ini ya. Ada salah satu pengajar yang menggantikan. Next. Ya, ini tidak saya akan jelaskan terlalu panjang, tapi begitu banyak tantangan di ladang misi. Yang pertama Bapak Ibu bahasa ya. Di Kyrgyzstan ada dua bahasa, bahasa Kyrgyzstan dan bahasa Rusia. Karena memang negara Kyrgyzstan adalah pecahannya dari Uni Soviet. Kalau di Kyrgyzstan, orang Kyrgyzstan bisa berbicara bahasa Rusia, orang Rusia tidak bisa berbicara bahasa Kyrgyzstan. Jadi kita belajarnya itu bahasa Rusia ya. Nah, saya mau contohkan sekarang supaya mencicipi bahasa Rusianya ya. Hanya walaupun Bapak Ibu pasti lupa nanti. Ya, kalau saya katakan kak jela, Bapak Ibu akan menjawab Slava Bogu. Bisa ulangi, Slava Bogu. Всё так хорошо. Oke, sekali lagi ya. Как дела? Слава Богу. Всё так хорошо. Oke, artinya apa kabar? Terus jawaban Bapak Ibu, puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Oke? Sudah lupa ya? Oke, nanti lagi. Ya, itu bahasa Rusia itu sangat sulit ya. Pak Abner itu sampai nangis gara-gara bahasa. Tapi Tuhanlah yang memanggil kami dan Tuhan yang memampukan sampai kami menyelesaikan satu periode. Kalau cuaca ekstrim seperti yang saya katakan, minus 40 kalau dingin, 40 derajat kalau panas. Jadi ekstrim ya. Terus makanan dan kesehatan. Bapak Ibu, di Kyrgyzstan itu kangkung dan bayam disebut rumput. Kenapa? Karena di sana tidak ada. Ya, hanya ada kol, potato, sama wortel. Semuanya impor. Terung pun itu diimpor. Pisang pun diimpor ya. Jadi negara dan pisang pun diimpor ya. Ya, jadi memang negara Kyrgyzstan sangat sangat miskin kalau kita lihat negara ketujuh termiskin di Asia. Dan kami dipertanyakan, ngapain kamu ke negara ini? Jauh-jauh dari Indonesia, jauh-jauh dari Filipina. Tapi kami tahu bahwa Tuhan memanggil kami ke negara Kyrgyzstan untuk memberitakan Injil ya. Next. Ya, kita bersyukur aja untuk 162 orang mendengarkan firman Tuhan dalam satu periode, yaitu kita dengan membangun relasi yang baik ya. 6 orang dewasa, 3 remaja, 4 anak-anak menerima Kristus, 1 wanita dibaptis. Next. Ya, jadi amanat agung kita melakukan. Oh, terbalik. Next. Ya, ini ada salah satu orang yang kita baptis di bak mandi. Ya, bukan di swimming pool, di bak mandi. Dan mungkin salah satu cerita di periode pertama yang saya tidak bisa lupakan, izinkan saya untuk menceritakan sedikit. Kalau Bapak Ibu lihat ini orang
ini namanya nabi, dia pecandu narkoba, dilayani, percaya Yesus dan keluar meninggalkan kehidupan yang lama. Ini adalah ibunya adalah seorang yang keras ya kalau beragama. Berkali-kali dilayani, berkali-kali dikunjungi. Nah, tiba satu saat dia itu pekerjaannya ibunya ini ya. Namanya Sairan, Ibu Sairan atau Nenek Sairan ya. Pekerjaannya ini adalah pemulung. Kalau di sana pekerjaan itu pemulung itu pekerjaan. Apa pekerjaanmu? Pemulung gitu ya. Jadi dia kerja pada satu hari, terus dia di jalan yang besar, begitu banyak mobil, begitu banyak truk. Tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh, mobil melintas, kepalanya terlempar. Itu salah satu hal yang saya tidak bisa lupakan. Kalau kita lihat Yolci tadi sampai dia meninggal, dia tidak tinggalkan Yesus. Tapi Ibu Sairan sampai meninggal dia tidak terima Yesus. Nah, itulah pekerjaan yang kita lakukan di sana. Seperti yang dikatakan Pak Ido tadi. Roh Kudus yang mengerjakan pertobatan di hati orang. Tapi tugas kita apa? Tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Ya, salah satu cerita yang saya tidak bisa lupakan. Next. Ya, ini untuk periode kedua untuk visi kita membangun pusat pendidikan yang terdaftar secara lokal. Next. Pokok doakan supaya Gereja Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan kami menjangkau dan melayani suku Turk Meshkiti. Doakan Pak Abner yang sedang studi S2 Pastoral Counseling guna pelayanan di Kyrgyzstan. Next. Ya, Bapak Ibu, inilah presentasi misi yang kami boleh presentasikan kepada Bapak Ibu. Dan salah satu hal untuk kita bisa lakukan menjangkau bangsa-bangsa tanpa keluar dari Indonesia adalah mengadopsi misionaris dan mengadopsi suku terabaikan. Ya, adopsi itu bukan anak tapi dijadikan anak. Ya, walaupun kami bukan misionaris dari gereja ini, tapi kami dijadikan dan kami diadopsi dalam doa. Ya, Bapak Ibu, sejak hari ini saya rindu Bapak Ibu boleh mendoakan kami dalam pribadi, keluarga, persekutuan dan gereja. Sebutlah nama kami, Pak Abner, Ibu Jeli yang melayani suku Meshkiti di negara Kyrgyzstan. Dan biarlah apa yang kita lakukan dan kerjakan Tuhan perhitungkan demi bangsa-bangsa dimuridkan untuk Yesus Kristus. Biarlah presentasi misi kami boleh menginspirasi, boleh menantang, boleh memberikan kita giat lebih lagi untuk lebih mengasihi Yesus dan lebih melayani Dia. Terima kasih Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Abner dan Ibu Jenny untuk presentasi pelayanan misi. Kiranya kita semua juga semakin dikuatkan untuk terus semangat berapi-api dalam menjalankan tugas amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pengumuman pelayanan sepekan di GKP BMDC Kota Batu. Hari Senin ada doa jemaat jam 6:30 malam di Pastori. Mari Bapak Ibu yang mau datang bergabung berdoa bersama silakan datang di Pastori besok jam 6:30 malam. Kesan keluarga untuk minggu ini libur dan akan digunakan untuk kunjungan keluarga karena kita Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Worship night setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini dan dilanjutkan dengan latihan praise and worship. Hari Sabtu image libur dan digunakan untuk kunjungan keluarga teman-teman image yang merayakan Idul Fitri. Hari Minggu tetap ada ibadah raya di tempat ini dan juga ibadah sekolah minggu jam 8 pagi di tempat ini. Itu saja pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan doa persembahan. Untuk persembahan nanti setelah ibadah bisa diberikan di kotak persembahan di depan. Mari sebelum kita berikan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapak buat ibadah yang sungguh sangat luar biasa, buat firman-Mu. Engkau sudah mengajarkan kami untuk menghargai pengorbanan yang luar biasa Engkau berikan buat kami, Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat keluarga baru yang Engkau berikan buat kami, buat
Pak Abner bersama Ibu juga yang hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau Allah yang terus menuntun mereka kemanapun mereka pergi dalam pelayanan mereka. Biarlah Engkau Allah yang sertai dengan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Pergumulan mereka juga Tuhan Yesus kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Engkau mau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan Yesus. Yang belum memberikan juga Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati mereka lebih lagi ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kerjaan, usaha, semua bisnis yang mereka lakukan Tuhan. Engkau mau jadikan semuanya berhasil ya Tuhan. Dan semuanya bisa menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya doa dan permohonan kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kita akan berdoa buat anak-anak kita. Biasa di awal bulan kita akan mendoakan mereka, anak sekolah minggu. Boleh dibawa ke depan. Juga kita akan berdoa untuk Pak Abner dan Bu Jenny. Nanti tetap di situ aja Bapak. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mereka adalah masa depan gereja kita. Biarlah visi Tuhan juga mereka akan kita terapkan ke mereka, dan mereka akan menangkap visi Tuhan di dalam gereja kita. Mari kita melepaskan berkat bagi mereka. Mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, pintar. Mereka mempersembahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita berdoa bagi anak-anak kita. Tuhan, di pagi hari ini ada anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat dari Tuhan tercurah atas anak-anak kami ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas di dalam Tuhan, bertumbuh dengan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka. Biarlah hikmat, marifat, otoritas, wibawa Tuhan ada atas hidup mereka. Kesehatan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga masa depan mereka kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Dan juga orang tua yang merawat mereka, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, agar mereka mendidik anak-anak ini dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Tetap kita berdiri. Kita terus dalam hadirat Tuhan. Kita juga akan berdoa buat Pak Abner dan Ibu Jenny. Tuhan, kami berdoa, masa mereka ada di Batu, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau yang membuka rahim dari Ibu Jenny. Biarlah anak kedagingan Tuhan berikan pada kedua hamba-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, segala pergumulan hidup Tuhan memberkati. Bahkan ketika mereka nanti kembali ke tempat pelayanan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati. Juga kami berdoa buat jemaat yang sedang sakit, Bu Neti yang sedang dirawat di rumah sakit, Pak Jaiman juga yang sedang dirawat di rumah sakit, juga Farid, anak Farid yang sedang sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka, lawatan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Mereka dijamah oleh Tuhan, lalu bilur-bilurnya ya Tuhan. Bu Neti, Pak Jaiman, dan juga anak Farid mengalami kesembuhan yang sempurna. Dan juga bagi jemaat yang sedang sakit, siapapun Tuhan memberkati, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, doa bagi bangsa dan juga doa bagi Kota Batu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Anak tercinta negeriku Indonesia. Ya Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa kami, bahwa lawatan Tuhan terus terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Jamahan Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada di tengah-tengah bangsa dan juga di tengah-tengah kota ini dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
cinta negeriku Indonesia. Amin. Ku berdoa Indonesia, amin, penuh kemuliaan-Mu Indonesia bagi kamu. Sama-sama melalui pujian ini kita berdoa bagi kota di mana Tuhan menempatkan siap kita. Amin. Biarlah kota Batu penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan biarlah kota ini ada banyak jiwa yang dimenangkan melalui hidup kami ya Tuhan. Amin. Amin. Dan mengubahkan kota Batu. Katakan hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi dengan iman kita berkata bersama-sama, Tuhan ditinggikan di atas kota Batu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kami harus menghargai anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih juga buat kesaksian yang kembali menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, dan ada banyak jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Pakai setiap bibir mulut kami, pakai semua tindakan-tindakan kami, sehingga Tuhan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua kami yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Dalam berbagai pergumulan hidup, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menjadi jawaban yang terbaik bagi semua kami yang ada pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang, kita akan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata kepada setiap kita pagi hari ini, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri yang berjanji atas hidupmu. Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah tepat pada musimnya, dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah segala usaha-usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah di dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dan berkat ini Tuhan kami terima dengan pengucapan syukur hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin ya. Selamat hari Minggu dan Immanuel bagi kita semua.